Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa lakal mulku wa anta musta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Nasta'inu ala tasaddiqina nas'aluka subhanahu bihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhir wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai telah imani yang kami hormati dan kami muliakan, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Kiai Haji Farmadi SAG MHI, pada seluruh bapak-bapak kasih kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, pada seluruh staf karyawan dan karyawati kantor Kementerian Kabupaten Blitar, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di Masjid Al-Huda kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini, Selasa 10 Juni 2025, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin setiap hari Selasa. Semoga pertemuan pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridha oleh Allah SWT, menjadikan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga pada yaumul qiyamah kita semua diakui salah satu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dan harapan semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Ala diniyan wa ala kulli niyatin sholihah. Syadalana wa lahumul Fatihah. Terima kasih. Melanjutkan acara yang inti, yaitu kuliah duha pada Selasa 10 Juni 2025 dengan tema Ad-Dinu Nasihat, agama adalah nasihat, yang mana pemateri pada pagi hari ini adalah Kiai Haji Lutfi MPD, Kiai Haji Muhammad Lutfi MPD, penyuluh agama Islam dari KA Kecamatan Kanigoro. Dumateng panjenenganipun dipun sumekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Para bapak, ibu yang saya hormati, kita sebagai manusia laksana sebuah lampu. Lampu ini dibuat tidak lain untuk memberikan penerangan.
demikian juga dengan kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah untuk menyembah kepadanya, hanyalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, jika manusia tatkala hidup di dunia tidak mau melakukan pengabdian kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, berarti dia telah kehilangan fungsinya. Berarti pula dia tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita niatkan, kita jadikan setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Para bapak ibu yang saya hormati, lantas bagaimana agar ibadah yang kita lakukan kepada Allah menjadi ibadah yang berkualitas, menjadi ibadah yang bernilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar ibadah yang kita lakukan itu mempunyai nilai, mempunyai kualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari adalah salah satu sahabat yang berasal dari Palestina Selatan. Tempatnya lahir di kota Baitullah atau sekarang dikenal dengan kota Bethlehem. Beliau awalnya adalah seorang pendeta. Setelah mendengar keberadaan Rasulullah di Madinah, beliau dan beberapa pengikutnya kemudian menemui Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau benar-benar secara totalitas menjalankan ajaran Islam. Bahkan menurut sebagian riwayat, beliau sahabat Tamim Ad-Dari ini pernah membaca Al-Quran khatam hanya dalam satu rakaat. Luar biasa. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Dalam redaksi yang lain, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah misalkan, inna dinan nasihah. Tapi kalau dalam riwayat sahabat Al-Adari, redaksinya ad-dinun nasihah. Ad-dinu aidinul Islam, itu an-nasihatu nasihat. Ungkapan ini sebagaimana ungkapan Rasulullah di dalam sabdanya al-hajju arafah. Al-hajju dari haji itu arafatu, wukuf di arafah. Artinya bahwa ibadah haji itu tidak melulu tentang wukuf di arafah. Masih banyak rangkaian-rangkaian yang lain. Namun tanpa wukuf di arafah, maka hajinya tidak sah. Demikian juga
juga dengan hadis an-nasihat, bahwa Islam itu tidak hanya tentang nasihat, namun tanpa nasihat agama itu tidak sah. Lantas apa yang dimaksud dengan an-nasihat dalam hadis ini? An-nasihat itu mempunyai beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama adalah khiyazatul hadhi, atau redaksi yang lain khiyazatul khair, atau iradatul khair lil mansuhilah, menghendaki atau memperoleh kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Misalkan saya memberikan materi ini kepada panjenengan semua dalam rangka untuk memperoleh kebaikan pada panjenengan. Berarti saya memberikan nasihat kepada panjenengan. Saya menyampaikan materi ini dalam rangka untuk memperoleh kebaikan pada diri saya. Berarti saya memberikan nasihat pada diri saya. Pengertian nasihat yang kedua diambil dari kata orang Arab, nasahtul asala idza safaituhu minasyarri. Nasahtu, membersihkan, saya membersihkan al-asala pada madu. Ai idza safaituhu minasyarri, saya membersihkan madu dari malam. Paham malam Pak? Lalu malam itu apa artinya? Bukan dulu ya. Malam itu artinya lilin. Lilin itu nama lainnya adalah malam. Lilin itu dulu terbuat dari sarang madu, sarang tawon, sarang lebat, beeswax mungkin namanya. Nah, dulu lilin itu bahannya dari sarang lebah, sehingga sarang lebah itu dinamakan dengan malam. Jadi dalam arti yang kedua ini, maka nasihat itu artinya adalah kebersihan. Nasihat itu artinya adalah ketulusan hati. Sehingga ketika dua makna ini digabungkan, maka apa yang saya sampaikan kepada panjenengan tidak akan menjadi kebaikan bagi panjenengan, tidak akan menjadi nasihat bagi panjenengan selama saya menyampaikannya tidak atas dasar ketulusan. Begitu juga jenengan tidak akan mendapatkan kebaikan dari materi yang saya sampaikan selama jenengan tidak mendasarinya dengan ketulusan. Jadi nasihat dalam hal ini sebagian ulama menerjemahkan dengan ketulusan hati. Demikian juga istilah nasihat di dalam Al-Quran, maknanya adalah ketulusan hati. Sehingga jenengan mengenal istilah taubatan nasuha, watubu ilallahi taubatan nasuha. Kata nasuha seakar dengan kata nasihat, yang artinya ketulusan hati. Taubatan nasuha adalah taubat yang didasari dengan ketulusan hati, benar-benar tidak mengulangi terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Demikian juga misalkan firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di
lana sirun. Sungguh kami benar-benar orang yang memberi nasihat. Nah, ayat ini berbicara tentang keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya nama lain siapa? Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Sehingga keturunan dari Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur Dewi Sarah. Nabi Yakub mempunyai 12 putra. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidi. Bapak semalam saya bermimpi melihat 11 bintang, melihat matahari, melihat rembulan, mereka semua tunduk padaku. Menunjukkan 11 bintang adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Matahari adalah Nabi Yakub dan bulan adalah ibunya Nabi Yusuf. Nah, namun demikian, dari ke-12 putra ini Nabi Yakub lebih cenderung mencintai Nabi Yusuf dan adiknya bernama Binyamin. Kecintaan Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf ini kemudian mendorong kebencian saudara-saudara Yusuf terhadap Nabi Yusuf, sehingga mereka punya rencana untuk membunuh Nabi Yusuf atau membuang Nabi Yusuf. Ola qailu minhum la taqtulu Yusuf, aja to dipateni. Yusuf ya dhewe, maksudnya tegor wae mateni. Biasanya saudara itu tega lorone ra tega matine. Wa al-qawlu fi ghayabatil yub. Buang air Nabi Yusuf itu di dalam sumur. Yang tapi dulu bagus saya nanti ya dibuat diambil oleh sebagian para musafir. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa hendaklah kita itu bersikap adil terhadap anak-anak kita, jangan memanjakan salah satu. Nah, akhirnya disepakati Nabi Yusuf tidak dibunuh dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Tibalah saudara-saudara Yusuf untuk melaksanakan aksinya pertama dengan meminta izin kepada bapaknya. Ternyata setelah meminta izin untuk diajak bersenang-senang, daftar bayar api, ternyata Nabi Yakub ada kecenderungan tidak memberikan izin. Kok aneh? Biasanya kali Yusuf gak demen, kok ini moro-moro bersikap manis terhadap Yusuf dan kepengen mengajak bersenang-senang di luar. Dan bahasanya kalau akan digolong itu study refreshing. Nabi Yusuf diajak untuk study refreshing ke sebuah tempat hiburan. Nah, kecurigaan Nabi Yakub ini ditangkap oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Qalu ya abana dubboko malakala ta'manna ala Yusuf. Napa jenengan kok merasa kok tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Wa inna lahu lana sirrun. Padahal kami mengajak Yusuf ini benar-benar atas dasar ketulusan hati, tidak ada niat jahat sedikit pun demi kebaikan Yusuf.
Jadi ad-dinun nasihah menurut sebagian ulama ai al-ikhlas. Beragama itu harus didasari atas keikhlasan, atas ketulusan hati. Tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan hati, maka tidak sah kita dalam beragama. Maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Ikhlisu a'malakum." Ikhlaskan setiap amal perbuatan. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah la yaqbalu illa ma khulisa, kecuali amal perbuatan yang didasari atas keikhlasan. Dan juga misalkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa." Dan mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah dengan keikhlasan. Apa itu yang saya hormati? Jadi sekali lagi, beragama itu harus didasari dengan keikhlasan. Beribadah itu harus didasari dengan ketulusan hati. Tanpa keikhlasan, maka ibadah yang kita lakukan tidak ada nilainya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa yang disebut dengan ikhlas, sebagian ulama berpendapat bahwa ikhlas artinya adalah menjadikan amal perbuatan kita itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian pula yang berpendapat bahwa ikhlas itu artinya istiwa'ul a'malil 'abdi fil zahir wal batin, keselarasan antara kerja lahir dengan kerja batin. Kita salat Allahu Akbar secara lahir menghadap Allah, tapi juga dibarengi dengan kerja hati. Kalau yang bekerja hanya hati, maka tidak disebut dengan amal ibadah. Kalau yang bekerja hanya lahir, maka berarti ibadah kita hanya casing saja, hanya tampak luar saja, hanya citra saja, koyo-koyo ibadah. Hakikatnya tidak ibadah karena tidak dibarengi dengan hati. Berarti ibadah yang kita lakukan hanya kepalsuan belaka, hanya modus saja, hakikatnya bukan ibadah. Oleh karena itu memang susah ya, susah untuk ikhlas itu susah, tapi harus kita upayakan, Contoh susahnya adalah, coba kita introspeksi diri ya. Pada saat kita sholat Allahu Akbar, apakah pada saat sholat kita selalu ingat kepada Allah, menghadap Allah? Susah sekali. Seringkali di dalam sholat kita justru malah ingat macam-macam. Ingat uang kita ditaruh di mana, kunci kita tadi saya taruh di mana, ingat ini. Justru pada saat sholat. Ketika pada saat sholat kita tidak ingat Allah, berarti pada part itu, pada bagian itu, ibadah kita tidak diterima. Yang diterima hanya pada part tertentu yang kita hanya menghadap Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Qulna, liman, para sahabat berkata, liman, untuk siapa? An-nasihah itu wahai Rasulullah, lillah, wal kitabi, wal rasulih,
wal a'immatil muslimin wa ammatihim. Sekali lagi bahwa beragama itu, beribadah itu harus didasari dengan ketulusan hati, harus didasari dengan keikhlasan, dengan bahasa sederhana, secara garis besar bahwa beragama itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan didasari keikhlasan lillah, dalam rangka untuk memenuhi hak Allah, ikhlas tulus dalam rangka memenuhi hak Allah, wali kitabi ikhlas tulus dalam memenuhi haknya kitab Allah Al-Quran, wali rasulih ikhlas tulus dalam memenuhi haknya Rasulullah, wali a'immatil muslimin memenuhi haknya para pemimpin, wa amatihim dan ikhlas tulus dalam memenuhi hak para sesama. Demikian kesimpulannya adalah bahwa materi ini saya sampaikan sebenarnya untuk menjadi bekal khususnya bagi panjenengan, mungkin termasuk saya yang menjadi anggota baru keluarga besar Kementerian Agama, bahwa kita harus tahu bahwa Kementerian Agama punya motto yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga, yaitu ikhlas beramal. Karena hanya dengan keikhlasanlah maka amal ibadah kita mempunyai nilai. Karena dengan ketulusan hati amal